Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Nastamir, jadi kita lanjut masih di pelajaran yang kelima. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan yang kedua. Untuk pelajaran yang kelima ini kita membahas tentang kalimat majemuk yang berbentuk idofah, yang mana idofah itu terdiri dari dua kata atau isim yang diartikan sebagai pemilik ya teman-teman. Nah, jadi kemarin pas saya periksa tugasnya ada beberapa orang yang keliru dalam mencari atau menentukan apa itu mudhof dan apa mudhof ilaih. Kemudian ada juga yang keliru dalam menerjemahkan. Jadi saya ulangi, mudhof dan mudhofun ilaih itu kita ketika diterjemahkan dia artinya memiliki ya, kepemilikan. Misalnya Baitullah artinya rumah Allah, misalnya Syaifullah artinya pedang Allah, Dinullah artinya agama Allah. Kemudian misalnya Kitabullah artinya kitab Allah. Misalnya Ummu Fatimah itu ibunya Fatimah, Ummu Hamid ibunya Hamid. Kemudian Kitabul Mudarrisi kitabnya Pak Guru, Kitabut Tolibi kitabnya siswa itu. Pokoknya mudhof-mudhofun ilaih ini diterjemahkan sebagai suatu kepemilikan. Misalnya apa ya, himarur rojuli, keledainya laki-laki itu, jadi bukan keledai laki-laki. Nah, di sini teman-teman harus bisa membedakan. Kemudian untuk pertemuan kedua ini kita kebanyakan tugas aja ya teman-teman. Jadi kemarin teman-teman sudah sampai tugas 3 kalau saya nggak salah ingat. Nah, sekarang teman-teman lanjut ke tugas yang keempat. Di sini tugas keempat ikro. Ikro artinya bacalah. Nah, di sini ada yang pertama yang pertama aina baitul mudarrisi, di mana rumah Pak Guru. Huwa ba'idun. Yang kedua, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an kitabnya Allah. Yang ketiga, Al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah itu rumahnya Allah. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, Ka'bah di sini adalah mubtada. Kemudian Baitullah di sini adalah khobarnya. Jadi mubtada khobar sudah dipelajari kan kemarin di pelajaran keberapa ya mubtada khobar itu saya lupa, tapi mubtada khobar sudah dipelajari. Nah, jadi di sini Al-Ka'bah tuh dia di sini kedudukannya sebagai mubtada, kemudian Baitullah dia punya dua kedudukan yaitu sebagai khobar. Nah, Baitullah ini dia bisa dirinci atau dipecah di mana Baitun di sini adalah mudhof, kemudian lafsun jalala Allah dia adalah mudhof ilaih. Kita lanjut ke nomor 4. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Jadi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia di sini kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian Rasulullah dia kedudukannya sebagai khobar. Lalu Rasulullah kita pecah lagi. Rasulu dia adalah mudhof, kemudian lafsun jalala Allah dia adalah mudhofun ilaih. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri.
Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharaja telah keluar Pak Guru dari ruangan kepala sekolah. Kharaja di sini dia menjadi, ini saya jelaskan satu-satu ya. Kharaja di sini dia adalah fa'il atau kata kerja, kemudian al-mudarrisu di sini adalah pelakunya, min adalah huruf jar yang artinya dari, ghurfati jadi di sini ghurfati jika kita terjemahkan dia itu ghurfati di sini dia adalah isim majrur sekaligus dia menjadi mudhof. Jadi dia mudhof untuk al-mudiri. Nah, jadi min ghurfati dia min ini huruf jar, ghurfati isim majrur, jadi dia harus majrur. Kemudian al-mudiri dia adalah mudhofun ilaih. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri, telah keluar Pak Guru dari ruangan kepala sekolah. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Hadza di sini adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Kemudian baitun di sini dia menjadi mudhof ilaih. Kemudian ini zalika juga ya, dia adalah isim isyarah. Baitun di sini adalah mudhofun, kemudian Hamidun adalah mudhofun ilaih. Kemudian wa di sini ada wa. Wa di sini adalah huruf sambung ya, huruf ataf. Kemudian yang ini zalika artinya itu, terus baitun di sini menjadi mudhof lagi, Khalidun dia mudhofun ilaih. Ibnu Ammarin, jadi Ibnu Ammarin tolibun wa Ibnu Yasirun tajirun. Perhatikan, Ibnu Ammarin tolibun, saya ulang ya, Ibnu Ammarin tolibun wa Ibnu Yasirun tajirun. Wa Ibnu Yasirin tajirun. Jadi anaknya Ammar pelajar dan anaknya Yasir pedagang. Anaknya Ammar maksudnya anak laki-lakinya Ammar dia seorang pelajar, kemudian anak laki-lakinya Yasir dia seorang pedagang. Di sini ibnu di sini kedudukannya sebagai mudhof, kemudian Ammarin di sini kedudukannya sebagai mudhofun ilaih, kemudian tolibun dia menjadi khobar. Ibnu Ammarin tolibun wa Ibnu Yasirun tajirun wa Ibnu Yasirin tajirun. Jadi sama ya. Di sini ada ibnu juga. Ibnu di sini dia menjadi mudhof, kemudian Yasirin mudhofun ilaih, tajirun dia menjadi khobar. Khobar itu dia yang menjelaskan keadaannya. Jadi di sini dijelaskan kalau anak laki-lakinya Ammar itu seorang pelajar dan anak laki-lakinya Yasir adalah pedagang. Jadi khobarnya di sini dia menjelaskan ya keadaannya. Kemudian baitul mudarrisu baitul mudarrisi ba'idin, kok kebalik sih, baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Rumahnya Pak Guru jauh dan rumahnya pedagang dekat. Jadi
Baitun di sini adalah mudhof, al-mudhar isi huruf mudhof ilaih, kemudian ba'idun dia menjadi khobar. Ini lagi nomor 9. Hadza miftahus sayyarati. Ini kunci mobil. Aina miftahul baiti? Di mana kunci rumah? Nah, jadi hadza di sini adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Dia menunjukkan miftahun atau kunci. Nah, kemudian miftahun adalah mudhof, as-sayyarati di sini kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Nah, kemudian aina miftahul baiti. Jadi aina di sini isim istifham atau kata tanya. Miftahul adalah mudhof, kemudian al-baiti adalah mudhofun ilaih. Kemudian nomor 10, man anta ya walidu. Man anta ya walidu. Ingat, nama orang atau isim yang didahului huruf nida atau huruf panggilan, maka tanwinnya hilang. Misalnya walidun, waladun, misalnya waladun, ketika dia diawali huruf nida maka dia menjadi waladu. Yang tadinya waladun, ketika ada huruf nida iya maka dia menjadi ya waladu. Man anta ya waladu. Jadi saya ulangi ya, tadi saya salah baca, tadi saya bacanya walidun, afwan. Nomor 10 ini man anta ya waladun, ya waladu, afwan. Man anta ya waladu, siapa kamu wahai anak laki-laki? Nah, kemudian dia menjawab, ana benu Abbas, ana benu Abbasin, ana benu Abbasin. Nah, jadi perhatikan cara membacanya. Ana benu Abbasin, ana benu Abbasin. Hamzah wasolnya itu tidak dibaca ya teman-teman, karena dia berada di tengah. Jadi saya sudah kirimkan kan video yang menjelaskan tentang perbedaan antara hamzah wasal dan hamzah qotok. Jadi dia ditanya, saya ulangi yang nomor 10 ini, man anta ya waladu, siapa kamu wahai anak laki-laki? Ana benu Abbas, saya ibnu Abbas, saya anak laki-lakinya Abbas. Kemudian nomor 11, wa benu man huwa, dan anak laki-laki siapa dia? Maksudnya huwa itu dia menunjuk anak laki-laki. Huwa benu Khalidin, dia anak laki-lakinya Khalid. Nomor 12. Jadi di sini teman-teman saya kira paham kan? Huwa di sini dia domir, kemudian ibnu di sini adalah mudhof, Khalidun dia mudhofun ilaih. Kemudian nomor 12, aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa fil madinati. Nah, di sini huwa adalah isim domir, fi adalah huruf jar, al madinati dia adalah isim majrur. Afwan. Huwa fil madinatil munawwarati. Jadi dia di Madinah al-Munawwarah. Kemudian ini bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Anak perempuannya Hamid di sekolah dan anak perempuannya Muhammad di perguruan tinggi atau di universitas. Kemudian ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nah, untuk nomor 13 sampai
18 di sini saya tidak jelaskan ya, karena nantinya akan menjadi tugas untuk teman-teman. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Namanya Pak Guru Said dan nama arsitek itu atau insinyur itu Khalid. Kemudian di sini Amun. Amun itu paman dari garis ayah, maksudnya saudaranya ayah kita itu, saudara laki-lakinya ayah kita disebut Amun. Ammut Tolibi ghaniyun, pamannya pelajar itu kaya. Ammut Tolibi ghaniyun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati muglakun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Kholun hamidin fakirun. Kholun hamidin fakirun. Kholun itu adalah paman dari garis ibu. Jadi kholun itu adalah saudara laki-lakinya ibu. Kalau Amun tadi saudara laki-lakinya ayah, kholun saudara laki-lakinya ibu. Kholun hamidin fakirun. Pamannya Hamid miskin. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Mobilnya Abbas di jalan. Kemudian Ibnu man anta, siapa siapa kamu? Apa ya? Kamu anak dari siapa? Maksudnya kamu anak laki-laki dari siapa gitu. Ibnu man anta, ana ibnul mudarrisi. Saya anak laki-lakinya Pak Guru. Jadi jelaskan ya teman-teman nanti yang mana mudhofnya dan mana mudhof ilaihnya. Ainal kalbu, di mana anjing itu? Huwa tahta sayyarati, dia di bawah mobil. Kemudian untuk latihan 5 ini, silahkan teman-teman lengkapi bagian yang kosong dengan isim yang tepat. Contohnya di sini nomor 1, al-baiti muglakun. Nah, jadi apa yang tepat, isim apa yang tepat untuk melengkapi kalimat ini. Jadi di sini ada al-baiti muglakun. Teman-teman bisa misalnya di sini saya kasih isim babul baiti muglakun. Pintu rumah itu tertutup. Nah, kemudian nomor 2, aina titik-titik as-sayyarati. Jadi silahkan teman-teman lengkapi bagian yang kosong dengan isim yang tepat. Nah, jadi kuncinya di sini teman-teman harus bisa menerjemahkan kalimat yang teman-teman baca. Jadi belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, kuncinya adalah kita harus mengetahui banyak kosakata. Kemudian yang nomor 6 ini, latihan ke-6, disuruh membetulkan. Jadi disuruh lengkapi harokatnya, kemudian dibetulkan yang salah. Jadi di sini ada al-qalamut tholibi, betul atau salah. Ini salah ya teman-teman. Silahkan teman-teman betulkan bagaimana bentuk yang betulnya sesuai kaidah bahasa Arab. Jadi saya kasih contoh, al-qalamut tholibi ini salah, maka bentuknya yang betul adalah qalamut tholibi, pulpennya pelajar itu atau pulpennya siswa itu. Bintu Hamidun itu salah ya, kita betulkan dia menjadi bintu Hamidin. Bintu Hamidin, anak perempuannya Hamid. Nah, kemudian di sini ada nomor latihan 8, nomor 8 ya. Muhammadun, ketika diawali huruf nida dia menjadi
ya Muhammadu. Khalidun ketika diawali huruf nida dia menjadi ya Khalidu. Ustadzun ketika diawali huruf nida dia menjadi ya ustadzu. Waladun dia menjadi ya waladu. Jadi tanwinnya dihilangkan. Ikro waktu ma'adobati au awah. Ikro waktu ma'adobati awahirihil kalimati. Jadi di sini disuruh baca, kemudian dilengkapi kalimat terakhirnya. Nah, nanti untuk teman-teman tugasnya nggak usah dibaca, langsung teman-teman tulis aja di bukunya dan lengkapi ya harokatnya, khususnya harokat terakhirnya. Kemudian ini ada lagi latihannya. Ini latihannya lumayan banyak ya teman-teman. Yang ke-8 ini ada latihannya lagi. Ya, yang ke-8. Kitabu man hadza. Ini kitabnya siapa atau ini kitab siapa. Nah, jadi teman-teman disuruh membuat pertanyaan berdasarkan gambarnya. Jadi di sini ada gambar pulpen, ada gambar kemeja, gambar rumah dan gambar tempat tidur. Silahkan teman-teman buat kalimat. Kalimatnya bentuknya seperti yang nomor 1 ini ya, seperti itu aja, buat seperti itu aja. Jadi silahkan ditiru, diamati dan dimodifikasi. Kemudian nomor 9, ismul waladu ismul waladi Muhammadun wasmul banati. Binti ini ya. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ismul mudarrisu Hamidin. Namanya Pak Guru Hamid. Masmul mudiri, dan siapa nama kepala sekolah. Ibnun, kemudian Ibnu Khalidin fil madrasati wa banu Hamidin fil jami'ati. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina benul mudiri, di mana anaknya Pak Guru. Tugas 9 teman-teman tulis, berikan harokat dan berikan terjemahan. Kemudian nomor 10, nah ini nomor 10, silahkan teman-teman berikan kalimat ya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa banu Hamidin fil Hindi kharaja banu tabibi minal baiti zahababna. Ini agak susah ya karena hamzah wasolnya itu nggak boleh dibaca, jadi zahababna tajiru ila suki. Ismul muhandisu Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Jadi ini namanya arsitek itu Faisal, kemudian namanya dokter itu Mas'ud. Masmul rajulu, siapa nama laki-laki itu. Siapa nama laki-laki itu. Ibnu man anta, ana benul wazir. Saya anaknya wazir, itu kalau tidak salah dia Perdana Menteri kalau aku tidak salah ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada ya penjelasannya. As-sayyaratu dia menjadi mudhof, kemudian al-mudarrisu dia menjadi mudhofun ilaih. Ar-rasulu itu Rasulullah, ar-rasulu itu artinya utusan, jadi Rasulullah itu artinya utusan Allah. Al-am atau ammun itu
paman dari garis ayah atau saudara laki-lakinya ayah. Asyari'u jalan, al-muhandisu insinyur atau arsitek, al-ka'batu Ka'bah, kemudian al-kholu atau kholun dia saudara laki-lakinya ibu atau paman dari garis ibu. Muglakun tertutup, alismu cara membacanya teman-teman, alismu artinya nama, al-hakibatu tas tahta artinya di bawah. Jadi untuk pelajaran kelima, pertemuan kedua ini kita fokus mengerjakan tugas, kemudian untuk tugas terakhirnya ini teman-teman baca ya, dibaca aja, ini gak usah ditulis, silahkan langsung dibaca dan dikirim bersama tugas-tugas lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu